Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai cara mengubah ukuran baris dan kolom pada tabel. Yang kita lakukan terlebih dahulu adalah membuat tabelnya. Kita buat tabel dalam Microsoft Word. Kita klik insert, tab insert, terus table, baru insert table. Kemudian kita tentukan berapa kolom. Yang Bapak bikin ini ada 4 kolom, 4 kolom. Terus yang barisnya ada 11. Nah, judul tabel ini sungai terpanjang di Indonesia. Sudah kita posisikan di tengah-tengah keterangan tabelnya, baru kita sesuaikan besaran kolomnya, nomor, kemudian nama sungai, lokasi, dan panjangnya. Nih, kita ketik satu persatu. Ingat, kursor berpindah ke kolom berikutnya atau berpindah baris, kita tekan tab atau tanda panah di keyboard. Boleh juga pakai mouse ya, mana yang lebih cepat saja. Kita pakai tab, kita ketik Kapuas besar Kalimantan Barat, ada 1010 km. Kita ketik sampai selesai. 2. Baik, setelah kita ketik isi tabel, sekarang kita mengubah ukuran baris. Nah, bagaimana cara mengubah ukuran baris? Yang pertama, kita blok dulu baris yang akan kita rubah ukurannya. Seperti judul ini, bagian atasnya kita blok. Cara membloknya jangan sampai lupa. Kita letakkan kursor. Ini kursor ya, yang berkedip-kedip ini. Kita letakkan kursor di awal teks atau di awal baris yang akan kita blok. Setelah itu kita, kalau ada 2 caranya, kalau kita menggunakan keyboard berarti kita tekan shift, tahan saja shiftnya, jangan dilepas, lalu kita menekan tanda panah sebelah kanan, tanda panah yang mengarah ke kanan sampai terakhir. Nah,
Kalau sudah selesai baru lepaskan shift-nya. Kemudian kita klik kanan mouse. Kita klik kanan mouse. Jika pointernya seperti ini ya. Kita klik kanan mouse. Lalu kita cari yang table properties. Kemudian di sini di tampilan ini ada beberapa di table properties, ada table, ada row, ada column ya, ada cell ya, ada all text ya. Ini tabel ya, ini ada beberapa posisi tabelnya. Kemudian ini row apa itu, baris ya, row itu baris. Lalu kolom yaitu kolom, terus cell ya, setiap satu sel itu ya. Terus all text kalau kita mau berikan teks. Nah, yang kita rubah row, baris. Kita klik row-nya, baru kita klik yang di sini size. Ini ada size, dan di bawahnya ada kolom kotak yang bisa kita klik. Kita klik dulu itu, maka akan muncul 0 mm. Nah, 0 mm ini kita rubah. Nah, di sini ada tanda panah atas dan bawah. Untuk tanda panah atas itu menambah ukuran. Kita berikan ukuran barisnya sebesar 15. Kemudian setelah 15 oke. Cukup besar. Nah, apakah ini terlalu besar? Kalau terlalu besar, maka kita akan kecilkan ukurannya dengan cara kita blok tadi, blok. Kalau sudah, kita klik kanan mouse. Nah, perhatikan mouse-nya ini berubah bentuk pointernya ya. Jika bentuk pointernya seperti ini, nggak usah. Dia berbentuk I besar. Ya, tunggu sampai pointernya berbentuk seperti ini, tanda panah. Baru klik kanan mouse, lalu tekan pilih table properties, cari row. Kenapa kita cari row? Kita pilih row karena yang kita perbesar adalah baris. Row itu baris. Kita kurangi ya. Di sini tadi kita kurangi jadi 10 saja. 10. Kalau sudah, baru kita okekan ya. Ya, sudah selesai. Nah, yang kedua, mengubah ukuran, ini baris ya, udah selesai. Mengubah ukuran kolom. Bagaimana cara mengubah ukuran kolom? Kita tentukan dulu kolom mana yang kita rubah. Apakah kolom pertama atau kolom kedua, kolom ketiga atau kolom keempat. Ini ada 4 kolom. Kita misalkan kolom kedua, nama sungai, kita rubah ukurannya dengan cara kita blok itu dari atas sampai ke bawah dalam satu kolom. Jika sudah kita perhatikan mouse ya, jangan sampai pointer mouse-nya ya, jangan sampai seperti tadi berbentuk begini posisinya, jangan. Kita tunggu sampai pointernya itu berbentuk tanda panah. Kemudian kita klik kanan mouse, lalu kita klik table properties. Nah, yang tadi kan baris, ini row, sekarang kolom. Jadi kolomnya yang kita perkecil ya, berarti ini kan 72. Kalau perkecil berarti semakin mundur ya angkanya, berarti kita kecilin. Jadi kita coba 50 saja ya.
Nanti kalau tidak cukup kita perbesar lagi 50 mm, baru kita okekan. Ya, jadi kecil ini ukuran nama sungai. Kita merubah lagi ukuran kolom bagian panjang ini, ya, kolom keempat. Kita blok sama seperti tadi, blok kolom itu, kemudian kita klik kanan, ya, kita klik kanan di bagian yang kita blok itu dengan posisi pointernya seperti tanda panah, baru ya mata panah, kemudian table properties, lalu kita ini sudah langsung di kolom, kita kurangi juga, ini ada 41, ini kita kurangi jadi 25. Baru setelah kita tentukan ukurannya, oke. Ya, jadi dia tambah kecil. Jadi begitu cara mengubah ukuran baris dan mengubah ukuran kolom dalam tabel. Bagian kedua yang kita pelajari adalah memformat tampilan data dalam tabel. Nah, untuk memformat tampilan data dan tabel dalam tabel, tentu yang kita lakukan adalah mengganti tampilan seperti jenis huruf, ukuran huruf, warna, dan jenis perataan. Nah, kita mulai dulu yang pertama, yaitu mengganti jenis huruf. Jenis huruf apa yang kita ganti? Yang pertama ini di bagian judul, ya. Kita blok. Ini di bagian atasnya, blok. Setelah kita blok, kita klik home, tab home, lalu kita cari di sini jenis huruf, ya. Ini jenis huruf dan yang sebelahnya adalah ukuran huruf. Kita klik di tanda panah yang mengarah ke bawah, lalu kita tinggal cari mana bentuk huruf yang kita suka. Oke, itu kita sudah rubah jenis hurufnya. Lalu karena ini judul, kita bisa ubah ukuran hurufnya. Nah, dengan cara kita blok, lalu kita rubah di sini. Di sini ada ukurannya. Kita cari yang 18 biar lebih besar. Nah, bagaimana dengan teks yang di tabel? Sama cara mengubahnya, ya. Kita blok teks yang kita rubah, lalu kita cari ini tadi, ya, bentuk huruf. Klik Algerian kita, ya. Lalu kita rubah warna. Boleh kita rubah warna teksnya. Nah, di sini tadi ada mengubah jenis huruf, ini mengubah yang ini mengubah ukuran huruf, dan di sini ada icon A, di bawahnya ada merah, warna merah. Nah, ini namanya font color. Font color berarti untuk memberi warna pada teks. Kita tinggal klik yang tanda panah di sebelah kanan ini, klik, baru kita cari warna yang kita suka. Kita klik yang purple. Oke, sudah selesai.
Kita berikan warna juga yang bagi yang lain. Misalnya di kolom 1 kita berikan warna semua dengan warna yang berbeda. Warna merah boleh. Di kolom kedua kita berikan warna hijau, green. Di kolom ketiga kita berikan warna, kita pilih warna biru. Dan di kolom keempat kita ubah warna teksnya menjadi warna apa yang lebih terang. Warna biru gelap ya, biru gelap. Oke. Nah, paling terakhir di bagian ini adalah perataan teks. Perataan teks di sini di bagian atas ada beberapa pilihan. Yang pertama ini rata kiri. Maksudnya rata kiri itu teksnya ada di sebelah kiri. Dia akan rata, bagian kirinya rata, sementara kanannya tidak jadi prioritas ya. Oke, itu rata kiri. Kemudian rata tengah, berarti posisinya ada di tengah-tengah. Kalau ini karena dia berada di karena teks ini berada di luar tabel, maka ukurannya dia berada di tengah-tengah. Berada di tengah-tengah teks ini adalah di tengah-tengah kertas. Sedangkan kalau teks itu sudah berada di kolom atau di tabel, maka ukurannya, patokannya adalah berada di tengah-tengah sel atau berada di tengah-tengah kolom ya, seperti ini. Kita blok, kita klik, berada di center, di tengah ya. Lokasi juga kita blok ya, center. Panjang mau kita kasih posisinya rata tengah, boleh, biar sama-sama. Nah, ukuran mungkin lebih bagus dia rata apa ini, boleh rata kanan, boleh rata kanan kita. Jadi ini ada perataan teks. Nah, apa maksudnya yang terakhir ini? Ini adalah perataan kiri dan kanan. Dia akan teks itu akan diusahakan untuk bisa formatnya rata di sebelah kiri dan rata di sebelah kanan. Itu terutama jika teksnya tidak berbentuk number ya. Oke, jadi ada 3. Ini left ya. Ini kita rubah, misalnya ini di rata kanan. Oke, kurang cocok. Sekarang kita rubah ke rata kiri. Kita klik di sini. Oke, demikian cara memformat tampilan data dalam tabel dengan cara tadi mengubah jenis huruf menggunakan ini. Di atas ada jenis huruf, ini ada ukuran hurufnya, terus warnanya pakai font color ya. Kemudian jenis perataan teks ada rata tengah ya, ada rata kiri seperti ini rata kiri juga nomor ini. Kemudian lokasi rata kiri ya, rata kiri, terus rata kanan di bagian panjangnya tadi kita udah buat. Oke, itu aja di bagian yang ketiga, yaitu mengubah perataan ya, perataan teks.
Cara mewarnai tabel, kita akan warnai tabel ini. Misalnya di bagian atas kita warnai baris pertama. Nah, ada dua cara mewarnainya. Yang pertama, kita klik dulu, kita blok dulu bagian mana yang kita warnai, lalu kita klik desain. Nah, di desain ini ada gambar seperti ini di table style. Di situ kita bisa lihat, kita bisa pilih beberapa warna yang sudah disediakan oleh program Microsoft Office. Ya, ini memberikan warna tabel yang sudah disiapkan oleh Microsoft Office Word. Kita tinggal memilih saja mana yang sesuai, kita pilih ini. Nah, ya, maka tabelnya akan berubah warna seperti yang sudah disiapkan. Nah, bagaimana jika kita tidak mau memberikan warna yang sudah disediakan, tapi kita berikan warna sesuka kita, ya? Kalau ini kan sudah kaku, sudah dibuat dari sana seperti itu. Nah, bisa. Jadi kita kembalikan ini, kita rubah ke posisi awal. Kita blok dulu mana baris yang akan kita rubah warna tabelnya. Kita blok, ya, seperti cara blok, ya, diingat ya. Kemudian desain sama. Di sini ada shading, kita klik itu, dan di tampilan ini ada beberapa pilihan warna. Kita tinggal memilih salah satu saja. Oke, misalnya itu kita pilih. Lalu yang lain mau kita warnai juga boleh, ya. Contohnya tabelnya bagian bawah semua boleh beberapa saja, tidak masalah. Misalnya ini kita bagi dua, boleh, biar lebih variatif, ya. Dari 1 sampai 5 kita berikan warna yang berbeda tabelnya. Udah, kita blok, kemudian kita klik desain, shading, cari warna yang kita mau berlakukan, yang mau kita pilih nih. Nah, kemudian bagian bawah kita rubah juga warna dengan warna yang berbeda. Kita klik desain. Setelah kita blok, ya, jangan lupa di blok dulu, baru cari warna. Oke, ini agak, ya, biar kelihatan teksnya. Ingat, memberikan warna memang itu membuat tampilan lebih menarik, tapi yang lebih pentingnya adalah kontras enggak dengan warna teks, ya, warna teks dengan antara warna teks dengan warna tabelnya. Jangan sampai warna tabel membuat teks itu tidak terbaca. Kalau tidak terbaca, maka tampilannya kurang menarik, ya. Oke, jadi begitu cara memberikan warna. Nah, boleh enggak satu-satu dirubah? Boleh. Ya, misalnya ini baris ke-6 kita rubah, kita blok dulu. Nah, kita tinggal cari shading. Nah, baris kedua beda lagi warnanya. Boleh begitu. Tapi itu butuh waktu yang lumayan lama jika kita berikan warna satu baris, satu warna.
Nah, kalau seperti ini, masalahnya apa? Masalahnya adalah teks. Teksnya tidak terbaca. Otomatis teksnya kita rubah warnanya. Kita klik home, kemudian ini ada tadi font color, klik warna putih supaya terbaca teksnya. Ya, kita usahakan warna tabel yang kita pilih tidak menutup, tidak membuat teks kabur atau tidak terlihat. Ya, seperti ini kita rubah warna putih boleh, atau warna yang kontras, warna lain yang kontras ya. Kehayan bisa nggak? Oh, yang kuning. Oke, boleh warna putih aja lah, lebih bagus, lebih terang. Ya. Jadi begitu cara mewarnai tabel. Paling terakhir adalah cara memasukkan gambar pada tabel. Memasukkan gambar pada tabel ini sama ketika kita masukkan gambar di teks yang lain ya, di apa namanya, pada Microsoft, pada dokumen lain yang tidak ada tabel ya, di Microsoft Word. Caranya bagaimana? Nah, yang kita ingat ya, untuk memasukkan gambar itu ada di tab ya, di tab insert. Klik insert, terus kita klik picture. Kita cari gambar. Nah, Bapak, ini saya pilih warna yang ada di sini saja ya. Ada misalnya warna jellyfish. Oke. Insert atau inilah ya, yang ada hubungannya dengan air. Bolehlah ini lighthouse ya. Oke. Nah, kita tinggal masukkan. Kita supaya gambar ini bisa kita rubah posisinya, kita klik wrap text, posisi teks dengan gambar, behind text aja ya, kita kecilin bisa. Lalu kita mau letakkan di mana gambarnya, berarti kita masih perbesar dulu ini ya, perbesar tabelnya. Perbesar tabelnya sesuai ukuran gambar. Apakah hanya di bagian ini? Boleh, hanya di bagian ini boleh. Ya, begitu cara memasukkan gambar. Tahu ada gambar lain yang kita mau masukkan, ini contoh saja memasukkan gambar. Ini warna ya, ini kita pilih, masukkan. Jangan takut kalau ada seperti ini sepertinya merusak tabel kita ya, tapi langsung klik wrap text, kemudian behind text, dia akan kembali seperti di atas tabelnya, dan gambarnya akan bisa dirubah ya, tidak merusak tabel kita. Misalnya di sebelah sini kita sesuaikan ya dengan besaran tabel jika kita sisipkan gambar. Nah, sudah oke. Jadi tambah cantik ya, tambah mantap tabelnya. Jadi demikian saja.